Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat tani. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara pembuatan dari pestisida organik atau pestisida nabati. Selain untuk berbagi ilmu, ini sebagai RTL atau rencana tindak lanjut setelah saya mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPP Lembang, yang diselenggarakan di BPP Yati Porno. Saya ucapkan terima kasih kepada BPP Lembang yang telah memberikan fasilitas terhadap saya, sehingga saya menambah pengalaman dalam berbagai hal mengenai pertanian. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana caranya dalam pembuatan pestisida nabati. Dan pestisida nabati ini berbahan dasar dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Mengapa pestisida nabati kita gunakan untuk pengendalian atau pencegahan hama yang ada pada tanaman kita? Jadi pestisida nabati adalah pestisida yang berbahan dasar dari tumbuhan. Terus bahan aktif pestisida nabati adalah bahan alam yang berasal dari tanaman yang mempunyai kelompok metabolik sekunder yang mempunyai beribu-ribu senyawa. Senyawa diantaranya yaitu bioaktif seperti alkanoid, kemudian terpenoid, kemudian fenolik, dan zat-zat kimia sekunder lainnya. Kemudian kenapa kita memilih pestisida nabati? Yang pertama yaitu mudah dan murah, karena bahan-bahan yang kita buat untuk pembuatan pestisida nabati itu banyak ditemukan di sekitar kita. Kemudian mudah terurai karena berbahan dasar organik, sehingga dapat terurai oleh alam secara mudah. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil pertanian lebih sehat dan terbebas dari residu pestisida kimia sintetis. Jadi untuk pestisida nabati ini karena berbahan organik, sehingga tidak menimbulkan residu. Karena bahan-bahan yang saat ini kita gunakan yang berasal dari kimia itu meninggalkan residu yang ujung-ujungnya akan mengganggu kesehatan bagi yang mengkonsumsi itu sendiri. Kemudian sifat racunnya rendah sehingga aman bagi manusia, dan racun yang terdapat pada pestisida nabati ini sangat rendah sehingga pengaruh terhadap kesehatan manusia itu tidak begitu berpengaruh, karena bahan-bahan yang didapatkan dari pestisida nabati seperti lengkuas, kemudian dari daun salam, ini kan bisa digunakan untuk sebagai bumbu tambahan masak, sehingga untuk pengaruh terhadap kesehatan manusia itu sangat rendah. Kemudian tidak meracuni dan merusak tanaman. Setelah banyak pestisida yang digunakan itu berbahan dasar kimia, itu akan dalam jangka waktu lama meninggalkan residu dan dikonsumsi manusia, itu dapat mengganggu kesehatan manusia itu sendiri. Kemudian fungsi pestisida nabati akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu menghambat pergantian kulit serangga. Kemudian yang kedua yaitu mengganggu komunikasi serangga itu sendiri, terutama serangga perusak tanaman. Kemudian menurunkan kemampuan serangga untuk makan. Yang keempat, menurunkan kemampuan berkembang biak terhadap serangga. Kemudian yang terakhir, merusak perkembangan telur, larva, dan pupa pada serangga atau pada hama tanaman itu sendiri. Kemudian kami sampaikan untuk peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan pestisida nabati ini, dan sangat mudah dan juga tentu setiap orang juga memilikinya. Yang pertama yaitu alat yang digunakan blender. Jika tidak memiliki blender, bisa menggunakan alat penumbuk lain. Kemudian ada juga ini bisa juga ini adalah bisa juga dengan ember. Ini untuk sebagai ekstraksi, untuk melakukan ekstraksi bahan-bahan yang ada. Kemudian ada juga alat timbangan. Timbangan ini digunakan sebagai untuk menimbang atau mengukur berat yang akan dibutuhkan sebagai pembuatan pestisida. Kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu pertama yaitu daun mimba, dan daun mimba bisa diganti dengan daun mindi. Daun mimba sebanyak 300 gram, tapi jika menggunakan daun mindi kita menggunakan volume atau jumlah 2 kali lipat, karena kandungannya lebih kecil daripada kandungan zat yang terdapat pada daun
mindi itu lebih kecil daripada yang dapat pada daun mimba. Jadi jika menggunakan daun mimba yaitu 300 gram, tapi jika menggunakan daun mindi itu sebanyak 300 gram. Mohon maaf, jika menggunakan daun mindi 600 gram, jika menggunakan daun mimba sebanyak 300 gram. Kemudian ada daun serai. Kami rekomendasikan untuk daun serai menggunakan daun serai wangi. Tapi jika tidak ada bisa menggunakan daun serai biasa. Ini daun sama batangnya. Ini juga 300 gram. Kemudian daun salam. Daun salam juga sebanyak 300 gram. Selanjutnya yaitu daun sirih. Daun sirih ini juga 300 gram. Ini juga mudah didapatkan. Kemudian lengkuas ini sebagai fungi atau anti jamur. Ini juga 300 gram. Tetapi di sini saya akan menggunakan semua bahan ini sebanyak 500 gram. Jika teman-teman menggunakan 300 gram, yaitu perbandingan untuk air sebagai ekstraksi, yaitu sebanyak 6 liter. Kemudian sebelum saya melanjutkan meracik pestisida dengan bahan-bahan yang ada, berikut ini kami sampaikan beberapa kandungan yang ada di bahan-bahan yang akan kami gunakan. Jadi ada daun mimba atau mindi ini memiliki kandungan apa sehingga bagus digunakan untuk pestisida. Kemudian daun salam juga mengandung apa, kemudian serai juga mengandung apa, dan lengkuas juga mengandung apa. Silakan saksikan video berikut ini. Ya, kami akan melanjutkan bagaimana cara pembuatan pestisida nabati berbahan dasar daun mimba atau daun mindi, kemudian serai, kemudian daun salam, daun sirih, kemudian lengkuas. Ya, sebelumnya kami rekomendasikan untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, rekomendasi untuk yang daunnya tua, karena baik untuk digunakan sebagai pestisida. Seperti daun mimba atau daun mindi sebaiknya yang warna tua atau jangan yang muda. Kemudian daun salam juga begitu, serai juga begitu. Sebelum kami lanjutkan, semua bahan sebaiknya dicuci bersih. Dicuci bersih kemudian kita rajang atau kita potong-potong kecil-kecil untuk mempermudah dalam proses pemblenderan. Sini saya akan menghalus atau memotong-motong lengkuas lebih dahulu. Ini untuk mempermudah dalam proses melembutkan atau dalam proses penggilingan nanti. Mohon maaf, ini langsung saya percepat saja videonya karena untuk menghemat waktu dalam pembuatan pestisida nabati. Ya, ini setelah tadi dipotong-potong untuk mempermudah dalam proses pemblenderan, kemudian kita blender bahan-bahan tadi. Jika teman-teman menggunakan 300 gram tiap bahan, berarti teman-teman menggunakan 6 liter air untuk proses ekstraksi. Jadi di sini untuk prosesnya kita menggunakan proses ekstraksi, tidak menggunakan proses fermentasi. Jadi setelah semua bahan kita
jika menggunakan blender menggunakan waktu 12 jam. Tapi jika menggunakan tumbuhan atau ditumbuk, kita memerlukan waktu 24 jam untuk proses ekstraksi. Jadi karena di blender itu lebih halus unsur-unsur pada tanaman ini. Jadi untuk ekstraksi 12 jam diberikan di wadah, kemudian nah seperti ini, wadah seperti ini, kemudian tutup rapat, dan kita menunggu setelah proses 12 jam karena kita menggunakan blender. Jadi saya akan menyelesaikan proses pemblenderan dan nanti saya akan sambung ke video berikutnya. Kita kembali lagi, ini setelah bahan-bahan tadi di blender kemudian dicampur air, kemudian kita masukkan ke dalam wadah untuk dilakukan ekstraksi selama 12 jam. Kemudian setelah dilakukan ekstraksi nanti kita saring. Dan untuk tambahan, untuk melakukan penyemprotan, jika teman-teman mau menyemprot seperti bawang merah, kemudian seperti daun bawang, sebaiknya menggunakan perekat. Dan rekomendasi untuk perekat dari bahan nabati yaitu menggunakan lidah buaya. Itu lidah buaya bisa dikupas, kemudian diambil dalamnya, kemudian di blender, kemudian campurkan pada pestisida yang akan digunakan untuk penyemprotan. Dan selanjutnya untuk rekomendasi penyemprotan dapat dilakukan pada umur tanaman yaitu 5 HST, kemudian 15 HST, 25 HST, dan 40 HST. Ini digunakan untuk pencegahan, dan jika terjadi serangan itu dapat dilakukan lebih rutin, yaitu setiap seminggu sekali. Kemudian untuk pencegahan dapat dilakukan untuk 2 minggu sekali. Untuk jumlah yang digunakan untuk penyemprotan yaitu 200 ml untuk satu tangki 15 liter. Ya teman-teman, pada malam hari ini ada bersama-sama mengurangi penggunaan pestisida kimia. Jadi kalau tindakan usaha mudah, tapi sebagai petani kita gunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita untuk digunakan sebagai bahan-bahan pertanian untuk memanfaatkan tanaman-tanaman di sekitar kita untuk pembuatan pupuk maupun kemudian kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung sehingga saya dapat menyampaikan tentang penelitian, dan ini merupakan sudah saya lakukan teman-teman mengikuti pelatihan yang bertempat di beberapa waktu lalu. Kemudian tentu dalam saya penyampaian kritik, kemudian saran, masukan, sangat kami harapkan pengembangan jalan saya mengais ilmu dan cara mencari ilmu untuk pengembangan di channel ini. Kemudian nanti setelah ekstraksi nanti saya akan sampaikan hasil seperti apa setelah 12 jam. Ini saya akhiri dulu untuk pembuatannya. Nanti hasilnya saya akan sampaikan untuk video berikutnya. Dan untuk melakukan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil setelah penyaringan. Setelah ekstraksi selama
jam. Jadi untuk proses pembuatan pestisida nabati ini tidak menggunakan sistem fermentasi, tapi menggunakan sistem ekstraksi. Kita buktikan langsung. Berwarna kuning agak kecoklatan. Ini memiliki aroma seperti jamu. Dan untuk aplikasi 200 ml untuk tangki 15 liter. Jadi untuk rekomendasi jika menggunakan perangkat sebaiknya menggunakan lidah buaya, dan untuk mengurangi pengendapan yang ada di dalam ekstraksi bisa menggunakan campuran kumis kucing. Demikian yang saya sampaikan, semoga menjadi manfaat untuk saya sendiri dan juga bisa berbagi pengalaman untuk teman-teman para petani. Dan ini adalah hasil dari pestisida nabati yang kami buat, semoga menjadi pengalaman untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman semua. Salam petani sukses.